menanggapi fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Sebenarnya Habib tidak respect, ya. Tidak ada satu keinginan untuk menanggapi fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Tetapi karena banyak dari ikhwan, dari saudara-saudara kita, dari kiai, dari ulama, mereka mengatakan, Habib, cobalah diberikan klarifikasi minimal kalau tidak secara terbuka, agar majelis sholawat di bawah Habib menjadi paham dan mengerti. Baik, singkat saja saya mau sampaikan. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Ketika kita menemukan orang yang tidak baik, ada yang namanya hinaan, ada yang namanya cacian, ada juga yang namanya fitnah. Ada hinaan, ada cacian, ada juga yang namanya fitnah. Ini semua perilaku yang kurang baik dan kurang bagus. Tapi cara menyikapinya pun berbeda. Cara menyikapinya pun berbeda. Ketika ada orang menghina kita, mencaci maki kita, mencemooh kita, kita sikapi dengan sabar. Gak usah dijawab. Jadi kalau ada orang menghina kita, mencaci maki, katakanlah ada orang menghina Habib, mencaci maki Habib, cara menyikapinya bagaimana? Diam saja. Doain, mudah-mudahan dapat hidayah. Begitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad di antara sifatnya dia. Kalau beliau diganggu, kalau beliau dicemooh, beliau tidak menjawab. Dia yasbut wala yujahid. Kalau beliau dicaci maki, beliau tidak menjawab. Wa in khusima, kalau beliau dicemooh, beliau tidak membalas. Jadi beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kalau dicaci maki. Artinya sabar, doakan. Tapi bagaimana kalau difitnah Habib? Nah, ini beda. Kalau difitnah, ada yang namanya tabayyun atau klarifikasi. Jadi kalau kita difitnah, kita boleh diam. Berikan klarifikasi, berikan tabayyun. Urusan dia mau percaya atau tidak itu bukan urusan kita. Kenapa? Kita diajarkan. Ya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW, istri kesayangan beliau, Hubabah Aisyah difitnah berbuat serong dengan lelaki yang lain. Nabi sampai sedih. Nabi sedih luar biasa mendengar fitnahan dari orang-orang Mekah pada saat itu. Kemudian Allah jawab, langsung Allah yang menjawab bahwasanya istri Nabi SAW, Hubabah Aisyah adalah perempuan yang salehah, perempuan yang suci. Nah, di sini kita diajarkan untuk apa? Untuk klarifikasi. Nah, di sini perlu saya sampaikan, melihat fenomena yang terjadi. Banyak sekali fitnah-fitnah yang sebenarnya itu hanya faktor kebencian saja. Kita lihat di beberapa media, fitnah terhadap para habaib. Fitnah terhadap para habaib. Ada yang mengatakan begini, doktrin habaib, bahwa habaib itu dikatakan manusia suci. Habaib mau berbuat salah pun tidak ada masalah. Habaib mau berbuat zina, mau berbuat judi, tetap suci. Ada lagi yang mengatakan habaib itu maksum. Habaib itu gak punya dosa. Habaib itu kalau mati pasti masuk surga. Ini fitnah besar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa habaib itu suci, kalau dia berbuat salah kemudian tetap suci, habaib dijamin masuk surga, habaib tidak dihukum oleh Allah, habaib pasti masuk dalam ridhonya Allah. Ini adalah fitnah. Nggak ada doktrin itu di kalangan para habaib, tidak ada. Tidak ada doktrin seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh
habaib itu bebas, mau melakukan apa saja boleh, mau zina boleh, mau judi boleh, tetap mereka suci dan kalau mati masuk surga. Doktrin dari mana? Gak ada itu ajaran di kalangan para habaib. Kita ini punya rujukan Al-Quran, punya rujukan hadis. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengatakan Al-Jannah liman ittaqa walau kana abdan habasyiya wa nar limanil asa walau kana sayyidan quraisyiya. Ini mutlak. Nabi mengatakan surga diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Walaupun dia seorang budak dan hitam. Budak hitam, kalau dia bertakwa, dia akan masuk surga Allah. Sebaliknya, wana limanil asa, neraka akan diperuntukkan buat orang-orang yang maksiat. Walaupun yang maksiat itu adalah sayyid, walaupun yang maksiat itu adalah habib, walaupun yang maksiat itu adalah dzurriyyah, kalau dia bermaksiat, Allah pastikan dia akan masuk neraka Allah. Nah, jadi hati-hati, jangan kita terbawa dengan fitnah ini. Kalau ada orang mengatakan habib, itu ada yang ceramah habib model seperti itu oknum. Itu oknum. Jadi kalau ada habaib ngomong seperti ini, habaib itu suci, habaib itu pasti masuk surga, habaib itu tidak dihisab, itu adalah oknum. Kalau oknum tidak mewakili habaib. Sekali lagi, oknum tidak mewakili habaib. Sering saya ajarkan, Pak, kita ini kalau mengikuti orang, ikuti orang yang berilmu. Ada habaib nggak berilmu, jangan diikuti. Habib, kalau cinta bagaimana? Beda. Cinta dengan ngikutin itu beda. Cinta dengan ngikutin itu beda. Saya mau tanya, bapak-bapak semua yang hadir, cinta nggak sama orang tua? Cinta nggak sama orang tua? Terus kemudian orang tua itu memerintahkan kepada kita oleh besok tong sholat wajib, ikutin tuh. Kenapa? Salah. Cintanya tetap sama orang tua, tetap kita cinta orang tua, tetapi kita nggak boleh ikutin. Kenapa? Karena perintahnya melanggar syariat. Siapapun orangnya yang memerintahkan kita melanggar syariat untuk diikuti, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ajaran, siapapun orangnya yang memerintahkan kita, yang mengajak kita ke dalam kesalahan, ke dalam kekeliruan, tolong diikuti. Habib, kalau nggak diikuti perintah kiai atau perintah habaib, kita akan pulang lagi. Tanya bahasa ketulaknya, tanya. Nggak bahasa kualatnya, tanya. Ikutin yang benar, ikutin yang betul. Jadi kalau ada orang membuat statement seperti itu, jangan diikuti. Jadi doktrin seperti itu salah. Ini perlu saya jawab. Kenapa? Karena di YouTube saya lihat, di media-media lain mereka mengatakan seperti itu, bahwa habaib teh suci, habaib teh maksum, habaib teh masuk surga. Itu buku yang dibaca itu buku karya siapa? Mereka ambil rujukannya dari mana? Gak ada itu ajaran habaib seperti itu. Kalau kalian ingin tahu doktrin habaib, ajaran habaib, perhatikan. Al-Habib Zain di dalam kitabnya Manhajus Shawi fi Thariqi Sada Al-Ba'alawi. Habib Zain bin Ibrahim bin Syed ngarang satu kitab namanya Manhajus Shawi fi Thariqi Sada Al-Ba'alawi. Satu kitab tebal yang membahas tentang doktrin habaib, pegangan para habaib. Bagaimana cara habaib berjalan? Dia mengatakan pegangan kami para habaib itu ada 5. Habaib itu berpegang kepada yang pertama al-ilmu. Seorang habaib harus berilmu. Kalau nggak punya ilmu, jangan diikuti. Dicintai boleh, diikuti jangan. Karena syarat untuk mengikuti seorang harus punya ilmu. Habaib harus berilmu. Kenapa? Dengan ilmu tadi mengajarkan orang ke dalam kebenaran. Yang kedua, al-amal. Tidak cukup berilmu, tapi harus beramal. Ilmunya tadi menjadikan dia beramal baik sehingga dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang diajarkan oleh para habaib, al-wara. Apa wara itu? Berhati-hati. Yang syubhat, yang belum jelas saja nggak mau makan, apalagi yang haram. Belum jelas.
itu kita melepaskan diri. Apalagi yang sudah jelas haram. Yang keempat, al-khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran habaib. Rasa takutnya kepada Allah. Dan yang kelima, al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Berdakwah ikhlas karena Allah. Ngajarin orang ikhlas karena Allah. Sedekah ikhlas karena Allah. Memberikan manfaat ikhlas karena Allah. Itu doktrin habaib. Kalau keluar dari lima ini bukan doktrin habaib. Makanya hati-hati. Jadi jangan asal ikut, jangan. Harus berilmu, harus tahu ilmunya dulu. Supaya kita tidak menjadi orang-orang seperti ini. Akhirnya apa? Memfitnah para habaib. Ini fitnah ini. Mereka katakan habaib itu masuk, habaib nanti masuk surga, habaib itu masih suci. Siapa yang mengatakan siapa? Ini fitnah. Makanya ini perlu diluruskan. Akhirnya apa? Fitnah akan menebar kebencian. Alhamdulillah. Kalau sudah benci, bahaya. Kalau kita benci kepada orang-orang soleh, benci kepada para habaib, benci kepada dunia Rasul, bahaya. Makanya kita jangan jadi korban dari orang-orang yang melakukan fitnah. Supaya apa? Supaya kita selamat. Jadi sekali lagi, kalau kita mendengar hal-hal yang demikian itu, jangan gegabah untuk dipercayai terlebih dahulu. Tanyakan kepada ajunan, tanyakan kepada kiai, tanyakan kepada orang-orang soleh, supaya mereka bisa memberikan penjelasan yang jelas. Kira-kira paham? Nah, jadi jangan terkecoh dengan fitnah seperti ini. Sebenarnya saya nggak mau menjawab, tapi karena banyak daripada saudara-saudara saya ini perlu dijelaskan, ya. Pembahasan masalah nasab itu bukan ranah saya. Nasab itu bahasa lain. Cuma yang saya bahas di sini adalah Nah, ini yang harus dijawab, ya. Kalau ada habaib yang ngomong seperti itu oknum. Oknum itu tidak mewakili para habaib. Mudah-mudahan apa yang singkat yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaallah.